Selamat datang di Purwakarta Auto Story. Ini adalah motor sport 250 cc karya Honda CBR 250 RR tahun 2019. CBR 250 RR ini diproduksi di Indonesia, di mana generasi-generasi sebelumnya CBR itu build up didatangkan dari Thailand. Kemudian ini CBR benar-benar fresh ya, baik dari segi desain, dari segi mesin, teknologi, dan fitur-fiturnya ini benar-benar fresh. Ya seperti tadi yang saya bilang, Honda ini belajar dari kesalahan di CBR generasi pertama. Motor ini juga saya pinjam dari Bro Raja, pemilik CV Seh Karya Sakti. Terima kasih Bro Raja yang lagi nonton video ini. Ini adalah bagian depan dari CBR 250 RR, warnanya Black Freedom. Kita lihat di bagian depannya, windshieldnya ada windshield, mini windshield. Ini model fix, nggak bisa diatur naik turun. Kemudian spionnya sudah dicopot oleh ownernya. Kita lihat di bagian headlamp. Di bagian headlampnya ini ada dua tingkatan seperti ini ya. Jadi di bawah ini untuk headlamp utama dan di atas ini untuk alis. Dimana alis ini kalau kita nyalain lampu sen ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri, ini warna putih berubah menjadi warna sen. Ini adalah bagian kaki-kaki dari CBR 250 RR ini. Kebetulan ini model Black Freedom. Dia upside down menggunakan merek Showa, tapi warnanya hitam. Untuk model-model yang lainnya, upside down-nya ini menggunakan warna gold. Kemudian kita lihat di sistem pengeremannya. Dia sistem pengeremannya sudah double piston dengan disk ukuran 310 mm. Kemudian pelek depannya ukuran 2,75 inch dengan ban 110/70 merek IRC Roadwinner. Ini adalah bagian samping dari CBR 250 RR ini. Kita lihat lekukan dan desain samping motor ini begitu tegas dan sporty. Tapi sayangnya di bagian tengah ini terkesan kosong dan tidak rapi. Andai ada cover ke sini mungkin bisa menjadikan motor ini lebih keren lagi. Di bagian bawah sini ini agak sedikit kurang rigid gitu. Mungkin maksudnya agar tidak cepat pecah jika terjadi benturan dari bawah sini. Kemudian tangkinya, ini tangkinya full plat, tapi ada cover plastik di sini untuk pemanis dan menjadikan tangkinya terlihat lebih besar. Kapasitas tangkinya ini 14,5 liter. Kemudian kita lihat di bagian joknya, dia sudah model split ya, double seater seperti ini. Dan ini ada push step yang tidak menyatu dengan rangka, jadi push step ini bisa di-upgrade dan diganti dengan model-model aftermarket. Rangkanya dia memakai rangka tralis. Kemudian knalpot, nah ini ownernya udah mengganti knalpot dengan R9 H2SS. Ini bagian belakang dari CBR 250 RR. Di Thailandnya dia sudah menggunakan dua bagian seperti ini. Untuk bagian atasnya dia untuk lampu malam, sedangkan bagian bawahnya itu untuk stop lampnya. Sennya model sama seperti model-model sen di motor Vario ya. Ini semuanya sudah menggunakan full LED. Kemudian kita lihat di kaki-kaki belakangnya. Kaki-kaki belakangnya arm dia sudah memakai banana arm aluminium dengan proling dan monoshock 5 adjustable. Kemudian pengereman, dia pengereman memakai cakram single piston dengan ukuran diameter disknya 240 mm. Kemudian velg dia berukuran 4 inch dan bannya berukuran 140/70 ring 17. Kita lihat bagian dashboard dari CBR 250 RR ini. Di sebelah kanan tuas gas dia sudah menggunakan teknologi throttle by wire.
Jadi motor ini sudah tidak menggunakan kabel gas lagi. Kemudian tuas rem sama seperti biasa. Di sini ada engine stop yang menyatu dengan starter dari motor ini. Jadi kalau ke sini mati, nah ini untuk memompa bensin dan ini start. Kemudian ke sebelah kiri, di sebelah kiri sama normal seperti motor-motor pada umumnya. Dia ada sen, kemudian klakson, ada low beam, high beam. Nah ini tombol pasnya di sini. Jadi biasanya motor sport itu tombol pasnya di sebelah sini, tapi di sebelah sini untuk CBR 250RR ini digunakan untuk mengatur perubahan mode berkendara. Jadi tombol pas beamnya ada di sini. Kemudian ini ada tombol lap. Jadi ini digunakan untuk mengetahui berapa waktu yang ditempuh dalam satu putaran lapnya. Kemudian kita beralih ke MID-nya. Teman-teman bisa lihat MID-nya. Nah itu pas pertama start ada tulisan CBR seperti itu ya. Di sebelah kiri ini ada indikator suhu, ada indikator bensin, ada sen kiri, sen sebelah kanannya. Kemudian di sini ada setelan jam dan seleknya ya di sini ya. Ini ada RPM atau takometernya, speedometer. Ini modenya, mode yang kita pakai, sport, sport plus, comfort. Di sini ada jam, di sini ada gear position. Tapi kalau sudah netral, dia netralnya di sini. Untuk mesin, motor ini menggunakan mesin double cylinder parallel twin injection PGM-FI berpendingin cairan dengan tenaga yang dikeluarkan sebesar 41 horsepower. Torsinya 25 Nm di 11.000 rpm. Mesin ini menjadi mesin yang paling bertenaga di kelas motorsport 250cc double cylinder. Dimensi dari motor ini panjang 2060 mm, lebarnya 724 mm, tinggi keseluruhannya 1098 mm. Tinggi jarak tempat duduk 790 mm, jarak terdekat ke tanahnya 145 mm, dan jarak sumbunya 1389 mm dengan berat 168 kg. Ini posisi berkendara saya di CBR 250RR ini. Tinggi badan saya 173 cm. Kaki dua-duanya menapak ke tanah dengan sempurna. Ini karena model dari jok CBR ini yang tirus ke depan. Jadi kaki benar-benar enjoy menapak sempurna ke tanah dan bisa mencengkram tangki dengan baik. Posisi kaki saya pada saat di push step seperti ini. Jadi memang ini model motor sport ya. Jadi posisi kaki agak ke belakang dan tangan agak merunduk seperti ini. Jadi kalau mengendarai motor sport ya pegal itu wajar ya. Berkendara dengan CBR 250RR ini cukup fun to ride dengan beberapa mode berkendaranya. Di mode comfort, tenaga tidak terlalu keluar tapi nyaman karena torsinya tidak terlalu terasa. Ini cocok dipakai di perkotaan yang stop and go sehingga tidak terlalu cepat lelah. Kemudian di mode sport, akselerasi dan tenaganya lumayan. Mode ini cocok untuk berkendara touring keluar kota. Di mode ini kita mendapatkan tenaga yang cukup dan konsumsi BBM yang cukup irit juga. Sedangkan mode Sport Plus ini mode yang paling bertenaga di antara beberapa mode lainnya. Akselerasi di RPM bawah dan atas sangat terasa dan tidak lag atau kosong. Untuk merubah mode, tutup gas secara penuh, kemudian masukkan ke mode yang akan kita pakai tanpa harus berhenti dan mematikan mesin. Posisi berkendara ala sporty yang cukup pegal, khas dari motor-motor sport lah ya. Tapi handling yang baik dari motor ini dan motor yang ringan menjadikan berkendara di motor ini terasa menyenangkan. Untuk urusan pajak, motor ini pajaknya 850.000 di wilayah Purwakarta. Ini CBR 250RR non ABS ya tahun 2019. Mungkin pajaknya berbeda dengan pajak motor CBR 250RR di wilayah-wilayah lainnya. Harga motor ini sekitar 63 juta barunya ya OTR Purwakarta. Bekasnya ada yang jual berkisar di harga 53 juta, 55, ada yang jual lebih dari itu tergantung kondisi dan modifikasi yang telah diterapkannya.
Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Herli Hairullah, sampai jumpa di video berikutnya.